Jakarta memang kota banget ya. Pace-nya cepet banget, kurang koneksi ke diri, cepet stres makanya. Stres, skeptis, kurang berani untuk mencoba hal baru. Karena orang Jakarta itu overthinking, tidak terlalu banyak imajinasinya bermain. Nah, kalau dengan main, dibalikin lagi ke yang waktu senengnya bermain, senengnya dulu bebas berekspresi, senengnya nggak overthinking. Nah, itu sebenarnya yang bisa bikin mentalnya lebih sehat. Nama saya Tita, saya founder dari Waktunya Main. Yes, halo. Yang dirasakan sekarang? Apa ya? Seneng sih, excited. Kita selalu kalau ada acara apapun selalu excited. Hai. Gimana? Sudah beres kah? Oh, oke. Oh, ini yang rencana kamu mau dipajang aja ya? Yang lain ditaruh di... Kita tuh sekumpulan individu, dalam hal ini kita banyak yang pekerja seni, yang ingin menghadirkan ruang lintas usia di mana mereka bisa menyentuh kembali jiwa anak-anak yang ada di dalam diri mereka melalui bermain. Itu kurang lebih tentang Waktunya Main. Jadi 2016 itu saya bekerja di satu perusahaan agensi. Nah, pada saat itu tantangan dari segi beban kerja dan waktu kerja sangat menantang ya, kerja di agensi. Nah, mulai merasa resah bahwa kurang waktu untuk bermain dengan anak. Ditambah lagi gadget, internet itu kan mulai masuk ya dan mulai menguasai hidup anak-anak. Dan kembali ke masa kecil dulu, waktu aku kecil seneng banget bisa main, sering main sama teman-teman, orang tua, bebas gitu kan ya, tanpa gadget dan segala macam. Nah, ada keresahan itu kok anakku tidak bisa merasakan seperti itu. Jadi mulai dari situ mulai nih punya komitmen setiap Sabtu atau Minggu setidaknya sejam main sama anak. Nah, dari situ saya lihat jangan-jangan memang ada orang tua yang seperti aku juga. Jadi aku bikin Instagramnya. Coba deh apa yang aku lakukan sama anakku, aku taruh di Instagram. Nah, terus 2018 ketemu lagi sama orang-orang luar biasa yang punya keinginan yang sama, seneng main, seneng berkarya, terus seneng anak-anak. Nah, akhirnya di situ kita mulai ngarah kita ke arah program-program bermain yang lebih kompleks. Yang utama itu kita sekarang sedang di seni pertunjukan, di mana kita yang pentas untuk penonton ya. Nah, selain seni pertunjukan itu kita juga punya workshop, ada pentas, ada workshop, ada program kelas yang jadi kita bikin kelas musikal atau kelas menyanyi, kelas menulis cerita, kelas apa. Kemudian ada juga namanya program liburan. Jadi ceritanya setiap anak, bahkan juga kakak-kakak ininya ya, kakak-kakak fasilitatornya menggambarkan dirinya dan apa yang disukai. Jadi boleh hewan, boleh makanan, boleh apapun gitu ya. Kita selalu kalau bikin cerita, bikin program selalu ada riset kecil ya. Riset itu perlu, kita punya bahan, punya ilmu gitu ya di belakang kepala kita nih ya. Tapi at the end of the day, saat kita main, balik lagi kegiatan yang menyenangkan hati. Begitu udah keluar rasa, happy, main, ya sudah. Itu yang penting. Kesini terus berkembang, kita baru menyadari bahwa ternyata yang butuh main bukan hanya anak-anak dan orang tua. Seorang dewasa kita selalu perlu bermain.
hilang dari orang dewasa itu adalah imajinasi dan keberanian. Kalau kita lihat dulu ya, anak kita waktu kecil berani aja kan, kalau ada apa di depan tabrak aja gitu, nggak mikir banyak, nggak overthinking gitu kan. Nah begitu dewasa, terlalu hati-hati bagus, tapi terlalu hati-hati sampai tidak berani untuk mengambil resiko apapun itu. Berani untuk mencobanya itu hilang. Karena ya itu tuntutan hidup itu memang membuat kita untuk terlalu berhati-hati dalam berpikir. Kita lupa terkoneksi dengan diri kita sendiri. Jadi kita selalu memperhatikan sekeliling kita, apa kata orang, apa orang pendapat tentang kita harus bagaimana, tanpa kita ngomong sama diri sendiri, kita maunya apa, tujuan hidup kita tuh apa gitu. Jadi harus ngelihat anak kecil lagi, dulu kita gitu loh, tidak ragu mencoba. Kita bermain dengan tantangan, intinya itu. Itulah yang ingin kita tumbuhkan lagi buat orang dewasa. Jadi ceritanya kan judulnya Aku Melihat Paus di Langit. Jadi nanti Paus ini adalah salah satu karakter yang ada di pementasan. Nah Paus ini mengalami banyak transformasi. Dulu waktu kita pertama pentas dia nggak pakai tali, jadi dia pakai kain. Jadi ini karya ini kita buat pertama kali itu berdasarkan cerita yang ditulis oleh Kak Kidung, salah satu dari Waktunya Main juga. Karena ini cerita tentang kedatangan satu hal yang besar yang digambarkan dengan seekor paus yang besar. Itu ya relevansinya dengan pandemi dan bagaimana kita menghadapi suatu hal yang besar itu. Nah, ini jargon yang keluar adalah jangan takut, bermainlah seperti hari ini. Nah, kemudian tahun 2023 kita mencoba untuk mengadaptasi ini ke dalam teater rumah. Jadi house theater gitu. Gimana kita merespon ruangan ini menjadi satu panggung pentas. Sangat sulit untuk pekerja seni melakukan pertunjukan di Jakarta karena gedung pertunjukan kan mahal, cukup mahal. Jadi sulit untuk sekelompok pekerja seni yang belum established ya, belum yang punya nama, yang punya dana, disokong dana besar untuk bisa pentas di gedung pertunjukan. Jadi gimana caranya nih kita bisa sering-sering berkarya buat anak-anak dan keluarga, tapi tanpa harus terbentur dengan masalah itu gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, mau nggak kita coba house theater, karena di luar negeri sebenarnya banyak ya, yang rumah-rumah tua, rumah-rumah itu yang dijadikan house theater. Kenapa kita nggak coba? Namanya energi positif kita seperti biasa, berapapun yang datang, apapun reaksi mereka, selalu kita pentas dengan hati yang happy, dengan nggak ada yang tahu kalau kita salah. Waktunya apa? Waktunya main. Ragu manusiawi ya. Cuman kan bagaimana kita menginikan keraguan. Karena kalau kita nggak ragu dan resah, kita nggak berkembang. Terus terang kita awal-awal mengalami kesulitan untuk membawa vibe itu ke Jakarta. Kita sulit banget menjelaskan kita tuh ngapain gitu loh. Karena memang di Jakarta terbiasa dengan yang sudah ada gitu kan. Kalau tidak ada contohnya, tidak ada yang memviralkan, tidak ada yang sharing, mereka nggak mau mencoba. Sehingga kita cukup mengalami kesulitan kita menjelaskan Waktunya Main tuh ngapain. Ini apa sih pertunjukan house theater itu apa gitu. Pertunjukan boneka apa sih gitu, ngapain gitu. Itu kita awal-awal susah mendapatkan peserta, susah mendapatkan penonton karena mereka nggak tahu gitu. Nah, begitu ada yang 1-2 orang yang berani dan mereka sharing apa yang mereka alami, barulah orang Jakarta, oh oke. Kalau udah ready, semuanya udah dipakai, diingat-ingat lagi passwordnya apa, itu ada di WA atau email yang aku udah kirim. Iya, ada di WA yang paling terakhir yang ada open gate-nya. Silakan.
pertunjukan kita ini, program-program kita tuh mengolah rasa. Kita melihat begitu banyak orang yang merasa ternyata memerlukan ini gitu kan, apalagi di tengah Jakarta ini. Karena setiap yang pernah ke kita bilang, kemana aja sih kok baru pernah sekali ini lihat gitu. Jadi begitu kita kebetul sesuatu, kita balik lagi keinget masih banyak loh yang belum bisa merasakan ini gitu kan. Jadi itu yang selalu bikin kita, ayo kita harus konsisten, kita harus tetap bikin sekecil apapun, kita tetap bikin, tetap jalan membagikan ini semua ke lebih banyak orang lagi. Jadi percayalah, ragu manusiawi, takut manusiawi, resah manusiawi. Tapi dari situ yang kita harus tahu bagaimana menghadapinya. Ya jadilah karya, jadilah pentas, jadikanlah itu permainan, jadikanlah itu program gitu, daripada hanya ragu saja gitu kan. Belum tercapai, pentas di luar negeri. Balik lagi kalau ditanya sebenarnya ya tolak ukur keberhasilan waktunya main tuh apa sih gitu. Aku selalu bilang orang bahagia. Itu aja, nggak sulit-sulit. Sehingga dengan bahagia ya semua tantangan bisa dilalui, semua hal-hal yang buruk bisa dihadapi menjadi satu berkah kayak gitu. Jadi intinya adalah membawa kebahagiaan untuk banyak orang. Itu saja.